Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita. Dan insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah kita, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu di mana Rasulullah SAW merasakan keprihatinan dengan kondisi ekonomi daripada paman beliau Abu Thalib, sehingga kemudian beliau memutuskan untuk ikut membantu meringankan beban daripada Abu Thalib dengan cara bekerja menjadi seorang pengembala. Dan inilah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis, ma min nabiyyin illa ra'il ghanam. Tidaklah diutus seorang nabi kecuali ia pernah menjadi pengembala kambing. Dan sudah kita jabarkan juga pelajaran-pelajaran yang didapatkan oleh para nabi dari pekerjaan mereka sebagai pengembala kambing, di mana kita telah jabarkan pada pertemuan yang lalu 4 sifat yang dimiliki dan diasah melalui pekerjaan pengembala ini, yaitu sifat sabar, sifat tawadhu, kemudian sifat syaja'ah, yaitu pemberani, dan yang terakhir adalah sifat rahmat, di mana keempat sifat ini dilatih dan diasah oleh para nabi dan rasul pada saat mereka menjadi pengembala, dan nampak hasilnya pada saat mereka menjadi utusan Allah, di mana para nabi adalah manusia yang paling sabar, para nabi adalah manusia yang paling tawadhu, para nabi adalah manusia yang paling pemberani, dan para nabi juga adalah manusia yang paling diliputi kasih sayang terhadap umatnya. Bahkan kita sampaikan bahwasanya saking sayangnya baginda Nabi kepada kita umatnya, Sayyidah Aisyah mengatakan pada saat Rasulullah wafat, aku melihat di akhir napas Rasulullah bibir beliau yang mulia bergerak-gerak, lalu aku mendekat mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, kalimat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Ternyata kalimat terakhir yang diucapkan oleh baginda Nabi adalah ummati, ummati. Bahkan sampai Rasulullah akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata beliau masih memikirkan kita, umatnya ini. Dan dalam riwayat lain, pada saat Rasulullah SAW dibangkitkan, maka saat itu beliau dikelilingi oleh para malaikat yang membawakan pakaian yang layak dan pakaian yang pantas untuk beliau pakai pada saat dibangkitkan. Namun saat itu baginda Nabi, ketika ruh masuk ke dalam jasad beliau, melihat kepada malaikat Jibril, tidaklah beliau bertanya tentang kondisi anaknya, tidak bertanya tentang kondisi istri-istrinya, tidak bertanya tentang kondisi harta bendanya, tapi yang ditanyakan oleh baginda Nabi pada saat itu adalah, ya Jibril, bagaimana kondisi umatku? Pada saat Rasulullah wafat ingat umatnya, dan pada saat dibangkitkan pun beliau mengingat kita, umatnya. Dan ini adalah bentuk Raufur Rahim, rahmat yang dimiliki oleh Rasulullah terhadap umatnya. Kemudian Rasulullah SAW tumbuh menjadi seorang remaja di lingkungan kota Makkah Al-Mukarramah, tepatnya
bersamaan dengan para pengembala kambing yang satu profesi dengan beliau. Kemudian sebagaimana lumrahnya seorang remaja, tentunya ada desakan-desakan ingin merasakan apa yang dilakukan ataupun dirasakan oleh remaja-remaja lainnya. Kita tahu bahwasanya Rasulullah adalah basyarun la kal basyari. Rasulullah itu manusia, tapi bukan seperti manusia lainnya. Rasulullah itu manusia karena Rasulullah memiliki semua sifat manusia. Tapi Rasulullah bukan seperti manusia biasa, dikarenakan Rasulullah mendapatkan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidah Khadijah, Rasulullah mengatakan, "Wahai Khadijah, sesungguhnya aku tidak pernah menundukkan wajahku ataupun menyembah kepada Latta dan Uzzah," yaitu berhala yang saat itu, yaitu saat Rasulullah SAW belum diangkat sebagai Nabi, adalah suatu kelumraan ketika seseorang yang tinggal di kota Mekah menyembah Latta dan Uzzah pada masa itu. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya daripada melakukan perbuatan tersebut. Begitu juga Rasulullah tidak pernah mengkonsumsi sembelihan-sembelihan yang ditujukan untuk para berhala. Meskipun saat itu banyak sekali daging-daging yang dibagikan atas nama para berhala tersebut, tapi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjaga baginda Nabi dari hal-hal tersebut. Dan di antara penjagaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi, satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, ia mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita menyampaikan, dulu ketika aku mencapai usia remaja dan aku tumbuh bersama dengan kawan-kawanku para pengembala kambing, para pengembala hewan ternak, maka acap kali kami mendengarkan ataupun melihat ada keramaian acara-acara yang diadakan di kota Makkah, karena posisi mereka itu di atas bukit dan Makkah itu posisinya di bawah bukit, di lembah, sehingga mereka posisinya agak jauh. Dan acap kali teman-teman Nabi itu menitipkan hewan ternaknya kepada Nabi. Tujuannya adalah untuk menghadiri acara-acara tersebut. Acara-acara yang sering disebut dengan acara samar, kalau orang Arab menyebutnya adalah acara kumpul-kumpul, biasanya di dalamnya ada musik-musik, ada makan-makan dan lain sebagainya. Maka Rasulullah acap kali ditinggalkan dan dititipkan hewan gembalaan oleh teman-temannya, dan Rasulullah menjaga titipan tersebut dengan amanah. Hingga sampai satu hari ada dorongan pada diri Rasulullah, "Mahamamtuh," kata Rasulullah, "tidaklah aku memiliki keinginan untuk mengikut ataupun ikut-ikutan seperti yang dilakukan para remaja pada masa itu, yaitu menghadiri acara-acara seperti itu, kecuali 2 kali." Jadi Rasulullah inilah yang kita katakan bahwasanya sifat kemanusiaan Rasulullah nampak di sini. Jadi Rasulullah adalah pemuda remaja yang kita katakan tidak ada orang tuanya, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, tidak ada kakeknya, hidup di alam bebas dikarenakan saat itu bekerja sebagai pengembala. Maka satu hari kata Rasulullah, aku ingin ataupun ada ketertarikan untuk hadir di acara-acara tersebut. Maka Rasulullah mendengar bahwasanya ada acara tersebut akan dilakukan di kota Mekah. Maka Rasulullah mengatakan kepada teman-temannya, "Malam ini aku izin, aku titipkan kepada kalian hewan ternak yang kujaga, aku ingin menghadiri acara tersebut."
Maka sahabat-sahabat Nabi mengatakan, silakan wahai Muhammad, jika engkau menginginkan, kami akan jaga hewan ternak milikmu. Maka lalu Rasulullah SAW mempersiapkan dirinya. Pada sore menjelang malam, beliau melangkahkan kakinya turun dari bukit menuju kota Mekah. Sampai kemudian beliau sampai di rumah yang paling ujung dari kota Mekah. Maka beliau melihat ada kerumunan. Kemudian dari kerumunan tersebut terdengar suara aghani, nyanyian-nyanyian. Kemudian dufuf, yaitu alat-alat pukul. Kemudian beliau juga mendengar mizmar, suling ditiup. Maka Rasulullah bertanya, ini acara apa? Rasulullah nggak tahu acara seperti itu acara apa. Maka orang-orang yang ditanyanya berkata, ini acara pesta pernikahan fulan dengan fulanah. Maka Rasulullah kemudian menghampiri. Namun pada saat Rasulullah mulai mendengar suara-suara tersebut, ini acara pernikahan biasa, ya, bukan acara pesta-pesta, tapi acara pernikahan biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rasa kantuk yang sangat. Aku tertidur sampai siang hari. Maka teman-temannya mengatakan, kalau begitu tidak masalah, acara tersebut masih ada, nanti malam kamu boleh berangkat lagi. Mungkin nanti malam acaranya lebih meriah lagi. Maka kemudian Rasulullah malamnya juga mempersiapkan dirinya berangkat. Dan sama seperti kejadian awal, pada saat Rasulullah SAW mulai mendengar suara nyanyian, mulai mendengar suara alat musik diputar, seruling ditiup, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rasa kantuk yang sangat, sehingga Rasulullah tertidur. Untuk kedua kalinya Rasulullah SAW tertidur dan tidak bangun kecuali matahari sudah naik. Maka Rasulullah kemudian kembali balik ke tempat beliau mengembalakan hewan ternak tersebut. Dan ketika ditanya, beliau mengatakan, tidak banyak yang kulakukan, lagi-lagi aku ketiduran. Maka kata Rasulullah, tidaklah setelah itu kecuali dicabut dari diriku keinginan untuk menghadiri acara-acara seperti itu. Nah, para ulama mengatakan ini adalah salah satu bentuk penjagaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad SAW, yang dijaga bukan saja dijaga setelah beliau diangkat sebagai Rasul, tapi juga dijaga jauh sebelum beliau menjadi seorang Rasul. Sehingga nantinya ketika Rasulullah SAW diangkat sebagai seorang Nabi, maka tidak ada celah, tidak ada celaan yang ditujukan kepada Nabi. Tidak akan ada yang mengatakan Muhammad suka berpesta, Muhammad suka hadir acara musik dan lain sebagainya. Tidak, tapi Allah jaga. Bahkan dari masa remajanya sudah Allah jaga dengan penjagaan yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan kondisi Nabi Muhammad SAW pasca menjadi pengembala kambing? InsyaAllah akan kita bahas esok hari, di mana kita akan membahas tentang pertemuan Rasulullah SAW dengan seorang pendeta yang akan menjabarkan kepada kita alamat-alamat ataupun tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Rasulullah. Bahkan pendeta ini sampai mengatakan pada saat ia melihat Rasulullah, hada Rasulullah, hada mursalun min indillah wa huwa rahmatun lil alamin. Pendeta ini sampai memastikan dan menjamin bahwasanya Muhammad yang saat itu usianya masih belasan akan diangkat sebagai nabi, akan menjadi utusan Allah dan akan menjadi rahmat bagi sekalian alam.
Insyaallah akan kita bahas keesokan hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang dan memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama menelusuri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.